Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiful Roman. Saya dari Prodi Kewirausahaan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu definisi atau apa itu statistika bisnis di dunia bisnis, dalam dunia bisnis ya teman-teman. Oke, tak usah berlama-lama, kita mulai saja untuk penjelasan atau pemaparan materi tentang statistika bisnis. Apa definisi dari statistika bisnis tersebut? Statistika bisnis adalah segala hal yang mencakup pengolahan data yang dapat membantu mengambil kebijakan yang baik dalam dunia bisnis. Nah, segitu sudah mengerti teman-teman? Kita lanjut. Sementara itu, statistika bisnis adalah suatu ilmu yang dikhususkan dalam pengolahan data bisnis, seperti melalui analisis finansial, auditing, ekonometri, produksi, dan operasi, termasuk hal yang penting jasa dan penelitian pemasaran. Nah, siapa aja yang terlibat atau sering menggunakan bisnis tersebut? Nah, saya bertanya, siapa saja sih? Nah, siapa saja yang terlibat atau yang sering menggunakan statistika bisnis? Biasanya itu perusahaan-perusahaan, terus bagian pergudangan. Nah, kenapa mereka menggunakannya? Karena skala produksi atau skala barang mereka tuh sangatlah besar atau banyak. Jadi secara manual tuh sangatlah susah. Nah, itu orang-orang atau siapa saja yang terlibat atau yang sering menggunakan statistika bisnis tersebut. Terus, mengapa sih statistika bisnis sangat penting? Karena statistika bisnis memiliki kegunaan dan kebutuhan di bidang bisnis sangatlah penting. Kegunaannya di bidang bisnis yang pertama, mengurangi biaya operasional. Kok mengurangi biaya operasional? Nah, penjelasannya, perusahaan dapat menganalisis data biaya secara lebih akurat dengan menggunakan analisis statistika tersebut. Dalam menjalankan bisnis, tentu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Keterbatasan biaya ini diperlu dialokasikan ke masing-masing kebutuhan secara profesional berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, yang kedua, analisis pasar. Analisis pasar yang akurat dan objektif dibutuhkan untuk mengembangkan potensial bisnis yang bisa mendapatkan dimaksimalkan, sebagai contoh membuka cabang toko, pertimbangan lokasi, keadaan lingkungan sekitar, hingga lalu lalang kendaraan dan masyarakat setempat. Nah, itu yang ketiga, kegunaannya perencanaan bisnis, perencanaan strategi jangka panjang. Nah, jangka panjang itu kan untuk kedepannya gimana? Nah, maksudnya dengan menganalisis data, tren masa lalu, dan memprediksikan tren masa depan, statistika membantu dalam merancang strategi jangka panjang yang lebih matang. Tuh dia. Itu adalah kegunaan yang dari statistika bisnis dalam bisnis. Lalu ada juga loh kebutuhannya dalam bisnis itu. Kita membutuhkan statistika. Yang pertama, itu sebagai manajemen data keuangan. Manajemen data keuangan adalah salah satu alat analisis statistika yang paling penting untuk bisnis, untuk memudahkan kita atau teman-teman dalam mengelola manajemen data keuangan. Anda bisa mencoba menggunakan software seperti akuntansi Credo untuk memproses pengelolaan data yang lebih baik. Nah, itu yang kedua, mengukur kinerja dan efisiensi organisasi perusahaan. Nah, perusahaan juga menggunakan berbagai alat statistika untuk mengukur efisiensi seluruh tenaga kerja mereka dan struktur organisasi mereka. Hal yang dapat mencakup pengukuran output karyawan, pemeriksaan manfaat, pemanfaatan waktu, dan bidang lain yang penting untuk memaksimalkan sumber daya bisnis tersebut. Dari segitu penjelasan, sini ada contoh kasus dan bagaimana dampak dari statistika dalam bisnis. Yang pertama, pengelolaan risiko. Nah, dari kegunaan atau manfaatnya, di sini ada contoh kasusnya tuh, perusahaan asuransi menggunakan data untuk menilai risiko klaim dan menetapkan premi yang sesuai. Bank menggunakan data kredit untuk mengevaluasi risiko pinjaman dan menentukan kelayakan kredit. Nah,
Itu contoh kasusnya. Dampak positifnya, dengan pemahaman yang lebih baik tentang resiko, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan mengurangi kemungkinan kerugian. Nah, kerugian terhadap asuransi, salah hitung atau sebagainya. Nah, yang kedua, bagi analisis. Nah, analisis penjualan dapat mengungkapkan produk mana yang paling laris, seperti tadi di bagian gudang, musim penjualan puncak, dan demografi pelanggan yang paling aktif. Nah, untuk dampak positifnya, mengoptimalkan strategi pemasaran, manajemen inventaris, dan perancangan produksi. Nah, itu adalah contoh kasus dan dampak positif dari statistika bisnis, teman-teman. Oke, selanjutnya, kapan sih statistika bisnis itu digunakan? Nah, pasti teman-teman juga bingung nih, kapan itu digunakan sih? Sekarang kah, atau tahun depan kah, atau kapan? Nah, sini saya akan jelaskan, statistika bisnis digunakan dalam bisnis sepanjang proses pengambilan keputusan. Nah, melalui dari perencanaan, operasional, hingga evaluasi. Berikut penjelasan bagaimana statistika bisnis digunakan dalam konteks nyata bisnis. Di mana statistika bisnis diterapkan? Di mana ya? Di rumah? Di mana-mana? Nah, statistika bisnis ini diterapkan di berbagai bidang dalam perusahaan, seperti yang pertama, bagian pemasaran nih, itu ada analisis pasar dan pelanggan. Nah, bagian keuangan, itu ada analisis laba, analisis rugi, dan investasi. Nah, jadi kita menghitung apakah kita bisa nih untuk investasi di situ atau tidak. Kita bisa menggunakan statistika bisnis. Nah, yang selanjutnya, produksi. Ini di bagian produksi, ini bisa kita menggunakan statistika bisnis ini untuk kontrol kualitas dan efisiensinya. Bisa, apakah produk itu jumlah banyak, bisa kita kecilkan. Nah, kita bisa memprediksikannya melalui statistika tersebut. Selanjutnya, manajemen, pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Nah, contohnya tadi kan sudah saya sampaikan di atas. Sebelumnya, manajemen atau pengambilan keputusan itu, nah itu sangatlah penting. Dan perencanaan strategi. Jadi ke depan kita mau ngapain, mau apapun, kita tinggal melanjutkannya saja. Jadi kita sudah tahu nih ke depannya bagaimana. Kita tidak lagi menerima resiko yang terlalu besar, karena kita sudah melihat statistika bisnis kita. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Dari saya Zakiful Roman. Kalau misalnya ada salah kata, belibet, ataupun kurang enak didengar, tolong dimaafkan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim.